전까지 어제까지는 큰 문제 없이 잘 준비하고 있고. Halo semuanya, Sintayong cuma panggil 8 pemain Liga 1 2023-2024 untuk laga Indonesia versus Irak dan Filipina. Mungkin ini mengejutkan bagi sebagian orang yang teriak local pride, tapi justru ini ide brilian bagi mereka yang ingin timnas menang, setidaknya semakin berharga di Asia menuju Piala Dunia. Pelatih timnas nasional Indonesia, Sintayong, kemungkinan besar akan memanggil semua pemain abroad untuk melawan Irak dan Filipina di Liga laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika skenario itu benar-benar terwujud, maka ada peluang hanya 8 pemain Liga 1 2023 hingga 2024 saja yang dipanggil oleh Sintayong untuk dua laga penting tersebut. Dengan keunggulan 4 poin dari Vietnam yang menempati urutan ketiga, maka timnas Indonesia sejatinya hanya perlu tambahan 3 poin saja untuk bisa mengunci posisi 2 di grup F tersebut. Cara lain juga bisa via pertandingan Vietnam, di mana satu kekalahan saja dari skuad Golden Star Warriors sudah cukup untuk mengantarkan Garuda ke babak selanjutnya. Kendati demikian, STY jelas tak mau menggantungkan nasib timnas Indonesia kepada tim lain. Sebab itu, timnas Indonesia tetap mengincar kemenangan saat menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tak heran jika Sintayong memerlukan skuad terbaiknya untuk melawan Irak dan Filipina. Bila melihat para pemain yang dimiliki Sintayong saat ini, maka ada kemungkinan ia akan memanggil 17 pemain abroad alias yang berkarir di luar negeri. Ke-17 pemain yang dimaksud antara lain Rafael Struijk, Asnawi Mangku Alam, Jordi Amat, Pratama Arhan, Justin Hubner, Martin Paes, Jais Idjes, dan Marcelino Ferdinand. Lalu juga ada Sain Patiyama, Sandy Wallace, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Nathan, Ivar Jenner, Elkan Bagot, serta 2 pemain yang tengah dalam naturalisasi yaitu Jens Raven dan Calvin Verdong. Jika berkaca kepada 2 FIFA Matchday sebelumnya, Sintayong yang selalu memanggil 25 nama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jika 17 nama di atas dipanggil semua, itu berarti hanya tersisa 8 slot yang diperuntukkan bagi pemain Liga 1 2023-2024 ini. Sementara itu, Sintayong intip peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ada kesempatan tapi ada syaratnya. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan skuad Garuda ini tinggal membutuhkan 1 kemenangan. Dalam 2 partai tersisa putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menjamu timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak memimpin dengan 12 poin dari 4 laga. Disusul timnas lewat 7 angka, timnas Vietnam dengan 3 poin, dan Filipina lewat nilai 1. Sintayong mengatakan, saya akan mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya, agar kami bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan nantinya, 18 negara akan dibagi ke 3 grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, masing-masing grup berisikan 6 peserta. Juara dan runner-up grup berhak melaju ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup bakal masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 tim akan disebar ke 2 grup, masing-masing juara grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Negara peringkat kedua di 2 grup itu bakal berhadapan di putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemenangnya akan berkancah di playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026. Playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026 ini bakal diikuti 6 tim meliputi 2 dari CONCACAF, 1 dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania untuk memperebutkan 2 tiket ke putaran final. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari timnas Irak pada laga pertama grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia November lalu. Sain Patinama menjadi satu-satunya pencetak gol tim merah putih saat itu. Timnas Indonesia seharusnya meraih kemenangan saat menghadapi timnas Irak nanti, tapi hasil imbang saja sudah cukup untuk membantu timnas melaju ke fase selanjutnya.